2024. Memastikan pasangan calon kepala daerah sesuai keinginan masyarakat dengan membahas program dan janji kampanye. Daerah memilih. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sumatera Selatan membuka lowongan bagi masyarakat untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara TPS pada Pilkada serentak 2024. Sedikitnya dibutuhkan sebanyak 13.185 petugas pengawas TPS untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan secara jujur, adil, transparan di seluruh wilayah Sumsel. Proses rekrutmen ini dimulai sejak 12 September 2024 sampai 28 September 2024. Sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang petunjuk teknis pembentukan dan pergantian antar waktu pengawas tempat pemungutan suara dalam pemilihan 2024. Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Ardianto menjelaskan, tahapan rekrutmen akan mencakup pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas calon pengawas, seleksi administrasi hingga wawancara. Masa penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara akan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2024. Lalu pelantikan pengawas TPS ini akan dilakukan pada 3 sampai 4 November 2024. Selain itu, Bawaslu Sumsel juga membuka kemungkinan perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi pada 5 hingga 20 November 2024. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui panitia rekrutmen di kantor sekretariat Panwaslu kecamatan masing-masing. Bawaslu Sumsel sudah menurunkan surat dari surat Bawaslu RI dalam hal pembukaan rekrutmen pengawas TPS yang mana itu sudah mulai dari tanggal 14 kemarin itu sudah dilakukan penerimaan berkas. Untuk Sumatera Selatan itu ada 13.185 pengawas TPS yang dibutuhkan. Setelah mendaftar, para calon pengawas TPS akan mengikuti tahapan seleksi administrasi dan wawancara. Proses ini akan dilakukan oleh panitia rekrutmen pembentukan pengawas TPS di tingkat kecamatan. Kedua proses ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan komitmen calon dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Setelah proses seleksi selesai, Panwaslu Kecamatan akan mengumumkan nama-nama calon pengawas TPS yang lolos seleksi administrasi dan wawancara. Pengumuman ini akan dilakukan di setiap kantor kelurahan atau desa untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Pendaftaran bisa langsung dilakukan ke kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan di wilayah masing-masing sesuai domisili IKTP. Informasi selengkapnya bisa menghubungi akun media sosial Bawaslu Sumsel, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Bawaslu Kecamatan masing-masing. Rocky Pratama melaporkan. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemilihan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini akan tidak lama lagi ya, pemilihan serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Rekrutmen pengawas atau juga petugas tempat pemungutan suara atau PTPS pada pemilihan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah mulai dibuka ya. Lalu bagaimana prosedur pendaftaran anggota petugas dari TPS pada pilkada tahun ini? Kita sudah terhubung melalui via Zoom kita untuk pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Palembang. Ada anggota KPU Sumsel Divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Ada Bapak Rudianto Pangaribuan SE. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mbak. Sehat kabarnya Pak Rudi pagi hari ini Pak Rudi? Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini selain ada Pak Rudianto Pangaribuan, kita juga sudah terhubung bersama Koordinator SDM Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Ardianto SPD. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi Mbak Dela. Pagi. Bang Rudianto Pangaribuan. Baik, sehat kabarnya Ya. Pak Ardi pagi hari ini Pak Ardi? Sehat walafiat Mbak, begitu juga kiranya Mbak dalam sehat. Amin. Sehat, dan semua Amin. pendengar Terima sehat. kasih Bung Ardi. Baik, sehat semua ya. Nah, kita akan berbicara mengenai Pilkada Serentak 2024 KPU dan Bawaslu ini merekrutmen petugas. Sebelum kita ke Pak Ardi, kita ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, sejauh ini tahapan-tahapan dari KPU untuk Pilkada 2024 ini seperti apa Pak Rudi?
Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Sumatera Selatan. Pada hari ini, tanggal 17 September 2024, resmi KPU Provinsi Sumatera Selatan mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS untuk Pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota se-Sumatera Selatan, di mana KPPS ini itu kurang lebih berjumlah TPS itu ada 13.185 di seluruh Sumatera Selatan. 13.885 TPS ya Pak ya? 185 TPS. Ya. Di seluruh Sumatera Selatan, di mana itu jumlah total ya Mbak ya, untuk seluruh Sumatera Selatan. Nah, jadi kebutuhan kita itu 13.185 itu dikali 7, berarti kurang lebih sekitar 19.000 sekian, mendekati angka 20.000 kebutuhan petugas kita KPPS. Nah, yang perlu pemirsa pendengar RRI ketahui bahwa jadwal dan tahapan pembentukan KPPS ini itu 17 September sampai 21 September adalah pengumuman pendaftaran. Kemudian penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS itu 17 September 2024 sampai tanggal 28 September 2024. Lalu akan diadakan penelitian administrasi calon anggota KPPS mulai tanggal 14 September sampai 29 September. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS itu tanggal 30 September sampai 2 Oktober. Kemudian tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS itu 30 September sampai 5 Oktober. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 5 Oktober sampai 7 Oktober. Pengadministrasian calon anggota KPPS itu 7 Oktober sampai 1 November. Kemudian pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN 7 Oktober sampai 1 November. Penetapan anggota KPPS 7 November dan pelantikan anggota KPPS itu 7 November. Itu harus kita sampaikan Mbak, tahapan dalam pembentukan KPPS. Kemudian persyaratan calon anggota KPPS adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, berdomisili, ini harus diperhatikan, berdomisili pada wilayah kerja PPK, PPS, atau KPPS tersebut. Dalam artinya adalah dia harus menjadi anggota KPPS di tempat dia mencoblos nanti. Di TPS tempat dia mencoblos. Dan dia harus terdaftar, bisa dibuktikan melalui dia ada di dalam DPT untuk pilkada gubernur, wakil gubernur ataupun bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi dia itu harus ada di DPT di TPS itu persyaratannya Mbak. Kemudian ya tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan maksimal itu usianya 55 tahun. Setia terhadap Pancasila, UUD, NKRI, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Terakhir, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Baik. Oleh karena itu, Mbak, kita harapkan seluruh masyarakat yang peduli terhadap pilkada gubernur, suksesi pemimpinan di daerah masing-masing untuk beramai-ramai datang mendaftar di PPS, di kelurahan,
bisa juga di PPK, di kantor camat, seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik, baik Pak Rudi, kalau dilihat ini tahapan-tahapan yang sudah dibuka oleh KPU ini tentunya melihat antusiasme dari masyarakat sendiri untuk menjadi atau mengikuti rekrutmen petugas di Pilkada tahun 2024 ini seperti apa antusias masyarakat? Eh, Kalau berdasarkan yang pernah terjadi atau pengalaman yang pernah terjadi ketika terjadinya pemilihan legislatif dan pilpres kemarin, Mbak, itu Ya. sangat antusias sekali, ya, gitu kan. Ya mungkin ada di beberapa daerah tertentu lah ya yang agak namanya istilahnya terpencil seperti itu. eh, Kita perlu diskresi khusus, keputusan khusus terhadap kebutuhan di situ. Tapi secara garis besar antusiasme masyarakat dalam hal mendaftar atau ikut sebagai anggota KPPS itu cukup luar biasa, Mbak. Kemarin berdasarkan kemarin, apalagi padahal kemarin kan TPS-nya itu kan 2 kali lipat daripada TPS yang saat ini. Itu saja terpenuhi dan kita yakin pada pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ini akan terpenuhi karena nanti kan yang ditetapkan selain 7 tuh ada juga 7 cadangan namanya. Jadi nanti ditetapkan itu ada 14 anggota KPPS yang dilantik itu 7 anggota KPPS. Baik, Pak Rudi, kebutuhan khusus seperti apa yang mungkin Pak Rudi sempat tadi sampaikan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang atau yang punya kebutuhan khusus? Bukan kebutuhan khusus dalam hal ini karena adanya Kekurangan seperti apa itu? biasanya pendaftar ya kan, pendaftar ataupun mungkin di daerah tersebut untuk SMU-nya kurang seperti itu kan. Kemudian juga biasanya di daerah-daerah itu yang melakukan atau yang menjadi anggota KPPS itu IIA istilahnya itu aja katanya, ya kan. Jadi kita perlu perhatian khusus, ada diskresi khusus dari KPU RI tentang masalah-masalah itu. Biasanya nanti akan ada namanya kerjasama antar lembaga atau penunjukan langsung dari KPPS kerjasama dengan kepala desanya. Baik, kita ke Pak Ardianto. Pak Ardianto selaku koordinator divisi SDM, pendidikan dan pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Di persiapan dari Bawaslu sendiri ini untuk perekrutan petugas seperti apa nih Pak Ardianto? Pak Ardi. Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi Mbak Dela berdasarkan surat 301 tentang petunjuk teknis pembentukan dan pergantian antar waktu pengawas tempat pemungutan suara di pemilihan ini, jadi ini kan kita namanya tetap pemilu, tapi ada kata tambahan pemilu untuk pemilihan 2024. Nah, Bawaslu berdasarkan surat 301 itu mempunyai 14 tahapan dalam hal merekrut PTPS ini. PTPS itu singkatan dari pengawas TPS. Yang pertama kita mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 September itu melakukan sosialisasi tata cara pembentukan PTPS. Kemudian tahapan kedua pengumuman pendaftaran, tahapan ketiga pendaftaran penerimaan berkas, tahapan keempat penelitian kelengkapan berkas. Nah, 3 tahapan yang ini rentang waktunya 17 hari mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 September. Kemudian ada pengumuman perpanjangan berkas, kemudian penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan yang dimaksud dengan gelombang 2-nya, penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan, kemudian pengumuman lulus administrasi ini sudah berkisar dari 1 sampai dengan 10 Oktober. Nah, pada hal pengumuman lulus administrasi ini terjadi di tanggal 11 Oktober 2024. Yeah. Kemudian ada tahapan tanggapan masyarakat yang terjadi pada tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Panjang rentang waktunya. Kenapa waktunya panjang ini, Mbak? Ini diharapkan agar masyarakat dan khalayak ramai itu peduli terhadap rekrutmen, baik rekrutmen yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu maupun rekrutmen yang dilaksanakan oleh jajaran KPU. Kenapa?
Karena jangan sampai nanti setelah orang dilantik baru ada yang berbicara masalah ini kurang lengkap, itu kurang lengkap. Pada saat ruang tanggapan masyarakat diberikan, belum ada kepedulian terhadap kepenyelenggaraan. Hmm. Nah, kami menghimbau untuk seluruh lapisan masyarakat, pendengar setianya RRI ini, melalui Mbak Dela, untuk menyatakan atau menyampaikan sesuatu dalam hal di tanggal untuk memberikan tanggapan masyarakat, sehingga yang kurang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat yang tidak kami ketahui bisa kami cross check. Kemudian di tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 Oktober itu terjadi tahapan wawancara. Kemudian penetapan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara itu dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober. Kemudian ada tahapan pergantian calon terpilih jika setelah didahului klarifikasi. Ini terjadi di tanggal 23 sampai dengan tanggal 2 November. Artinya panjang juga. Kenapa? Karena kita belum tahu ya, begitu sudah terpilih ada permasalahan-permasalahan melalui tanggapan masyarakat, atau ada permasalahan sosial, atau itu takdir yang membuat mereka harus dilakukan pergantian. Nah, di tahapan ke-13 pada tanggal 3 sampai dengan 4 November 2024 itu dilaksanakan pelantikan pengawas TPS. Kemudian di tanggal 5 sampai tanggal 20 November terjadi perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi. Ini hanya untuk apabila ada satu TPS yang memang waktu pada saat pembukaan pendaftaran gelombang pertama dan kedua itu tidak ada yang mendaftar, sehingga kita lakukan perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi pengawas. Jadi itu 14 tahapan yang sudah disiapkan Mbak Dela. Baik Pak Ardi, Pak Rudi, kita terima telepon dulu. Ada pendengar kita Pro 1 yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi dengan Pak Ahmad Irwan ya, Ya, betul. di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad. Sumbernya Bapak Bawaslu, ini dari saudara nama siapa ya? Ya, ada Pak Ardianto dari Bawaslu, dari KPU ada Pak Rudianto. Ya, betul. Komplit. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Waalaikumsalam. Saya dari Bandung Timur, Pak, dari Jawa Barat, mungkin DPT paling terbanyak di Indonesia di sini ya. Begini Pak, tentang masalah ini kan sekarang banyak ya Pak, ketika pilpres belum hak pilih, sekarang ketika pilkada sudah punya hak pilih. Contoh seperti anak saya ketika pilpres kan belum pas usia, tapi sekarang sudah punya KTP, berarti sudah hak pilih untuk pilkada. Nah mungkin tapi kayaknya kemana Pak untuk mendaftarkan, supaya kan anak saya belum terdaftar juga, apakah masih ada peluang? Karena menerima KTP-nya juga belum lama, kita seminggu yang lalu, itu yang pertama itu ya. Karena apapun juga saya memberikan pelajaran terhadap anak saya supaya jadi pemilih yang terbaik. Makanya saya selalu memberikan saran kepada generasi yang milenial sekarang ini, awas, hati-hati, kita jangan tergiur dengan uang yang tidak seberapa. Kita harus tujuan yang baik, tujuan yang panjang maksud saya. Yeah. Jadi uang yang tidak seberapa kok hari itu juga paling tidak boleh dari 50 Pak, itu kan kalau uang 50 gunanya untuk apa? Yeah. Dalam jangka 5 itu selalu. Nah sekarang begini Pak, kan sekarang saya usul kepada pihak terkait supaya yang menggunakan money politik itu yang betul-betul supaya didiskualifikasi lah yang ingkras, karena itu soal mendidik yang tidak baik, karena dia bekerja dalam jangka 5 tahun itu tidak full, itu maafnya sedikit berbicara. Kita kan yang zaman Orde Baru. Ketika zaman Orde Baru kan tidak ada istilah bahwa Menteri Dalam Negeri, KPU pusat dipegang oleh Menteri Dalam Negeri, daerah dipegang oleh Gubernur PPD 1 istilahnya kan. Kalau sekarang kan banyak mengalih kemajuan, tapi permasalahan money politik ketika zaman itu, money politik kan tidak ada, karena diintimidasi rakyat oleh pihak aparat dengan itu sekarang kan tidak ada, mau kader NI Polri atau PNS. Baik. Nah, itu mungkin yang saya akan terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mungkin Pak Rudianto bisa ditanggapi Pak Rudi mengenai KTP yang baru diterima seminggu yang lalu. Apakah ini bisa memilih pada saat bulan November nanti? Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ahmad Irwan di Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oh bisa Pak.
Dia datang saja ke kantor TPS di kelurahan atau kepala desa melaporkan, atau kalau memang bisa dia ke KPU. Kebetulan juga kan KPU seluruh Indonesia dalam hal ini untuk persiapan pilkada kan masih dalam proses BPS HP. Itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan menuju DPT, daftar pemilih tetap. Ya. Dan kita KPU seluruh Indonesia sedang melakukan tabrak data. Artinya kita sedang melakukan upaya untuk menghapus data ganda dan juga bisa penambahan data-data yang ini seperti ini kan, untuk datang pemilih pemula kan, perdana itu untuk melapor ke kantor TPS di tingkat kelurahan atau desa, dan kalau bisa ya ke KPU juga boleh, ke KPU kabupaten kotanya. Baik, kalau untuk money politik yang disebutkan Pak Ahmad Irwan tadi mungkin Pak Ardianto bisa ditanggapi Pak Ardianto, pengawasan seperti apa yang dilakukan Bawaslu untuk sejauh ini Pak Rudianto? Pak Ardi. Oh, ya. Baik, terkait money politik Mbak Dela. Jadi money politik ini kan seperti sesuatu yang ada suara tapi baunya ada tapi raganya tidak ada. Nah, namun Bawaslu dan jajaran, terkhusus Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, itu sudah melakukan sosialisasi dan kerjasama antar lembaga dalam hal kita menekan angka money politik itu untuk tidak terjadi. Mulai dari bekerja sama dengan para anak-anak SMA, anak-anak kampus, organisasi ekstra, dan lain sebagainya. Nah, seperti semalam kami telah melaksanakan kegiatan dengan anak-anak SMA sekota Palembang. Nah, dalam hal ini kami menyebutnya pemilih partisipatif. Melalui mereka kami menyampaikan untuk semua yang hadir, menyampaikan ke masyarakat minimal ke keluarga mereka terhadap money politik, netralitas ASN dan lain sebagainya itu harus di bumi hanguskan. Begitu Mbak Dela. Baik, tentunya ada tantangan tersendiri nih untuk menghapuskan money politik ya Pak ya. Nah kalau misalnya dari masyarakat sendiri, apakah sejauh ini sudah ada melapor ini? Ini Pak, kami sudah diberi uang nih, tanda muka untuk mencoblos pada saat November nanti Pak Ardi. Sejauh ini setelah berkoordinasi dengan Divisi Penindakan Pelanggaran yang khusus menerima penindakan pelanggaran, belum ada laporan mengenai pemilihan ini terhadap money politik, belum ada yang melapor. Baik, belum ada yang melapor ya Pak ya. Semoga aja tidak ada laporan ya Pak ya mengenai money politik ini Pak ya. Kita kembali Pak ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, sejauh ini apakah ada perbedaan antara pengawas pada saat pemilihan presiden sama pilkada 2024 ini? Tugas-tugasnya Pak Rudianto. Terima kasih Mbak Dela. Kalau tugas-tugasnya sama lah, sama semua, sama persis. Ya tetap melakukan pendaftaran nantinya sama persis seperti KPPS Pilgub, dari pengumuman DPT, kemudian memberikan undangan kehadiran, gitu kan, melakukan rekapitulasi, kemudian pembagian tugasnya KPPS 1 itu eksekusi adalah ketua KPPS, KPPS 2 itu tugasnya menerima undangan, 3 mencatat yang hadir, daftar absen yang hadir, 4 itu memberikan kertas surat suara, sama persis Mbak. Sama ya? Sama persis. Ya sama. Baik, kita terima telepon dulu Pak Rudi dan Pak Ardi di 369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan Ibu Ida di Banyuasin, silakan Bu Ida. Ibu Dewi. Bu Dewi di Prabu Muli, silakan Bu Dewi. Maaf Bu Dewi. Iya. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber ya. Selamat pagi Bu. Ini saya ini punya anak Pak ya, umurnya udah 20 tahun. Secara kebetulan dia ini udah jadi mahasiswa Unsri. Nah, tadi Bapak ngomong tadi itu ada tes wawancara Pak ya. Itu kalau boleh tahu tes wawancara itu apa saja Pak yang ditanyakan. Terus tesnya itu dilaksanakan di mana
Nah, terus ini kalau misalnya pendaftaran untuk berkas anggota KPPS itu bisa nggak Pak lewat online gitu? Baik, segitu saja. Iya, ya itu aja ya. Baik, terima kasih Pak. Batas pendaftarannya tadi tanggal berapa ya Pak ya untuk Batas anggota pendaftaran. KPPS? Baik. Iya, Baik Bu ya Dewi itu aja ya. Prabumuli, terima kasih untuk teleponnya Pak Rudi. Boleh tanggapi Pak Rudi? Terima kasih Bu Dewi. Eh, Pertama, penerimaan pendaftaran untuk anggota KPPS ini dimulai dari tanggal 17 September sampai 28 September 2024. Kalau di pembentukan KPPS, kita tidak ada tes wawancara ya. Tidak ada wawancara kalau kami KPPS. Kemudian, apakah bisa mendaftar online sampai saat ini masih harus hadir mendaftar ke PPS atau PPK, bisa juga ke KPU. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Ardi boleh ditanggapi juga Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Baik, saya kebalikan dari Abang Rudi tadi. Kalau Bang Rudi menjawab dari yang awal, saya menjawab dari yang akhir. Bahwa pendaftaran online sejauh ini Bawaslu memfasilitasi terhadap hal yang berhubungan dengan pemberkasan bisa diambil melalui online. Namun pemberkasan yang sudah jadi silakan diantar ke tempat pendaftaran. Kemudian yang satu lagi tadi apa Mbak yang dibilang Mbak Dewi tadi yang pertama tadi? Ini tentang wawancara. Mengenai wawancara. Jadi wawancara ada beberapa hal yang kami kejar. Kenapa kami harus melakukan tes wawancara jajaran Bawaslu maksudnya ya. Jadi yang pertama pengetahuan lokal terhadap situasi yang ada di wilayah orang tersebut. Kemudian masalah kepartaian, kemudian masalah kepemiluan. Itu yang kita kejar dalam hal mewawancara. Kemudian skill dari seorang calon pengawas TPS dalam menghadapi atau berpublic speaking dengan masyarakat. Itu yang kita gali terhadap wawancara Mbak Dela. Baik, baik Pak Ardi dan Pak Rudi, kita terima WhatsApp kembali dari Ibu Anggi. Selamat pagi Pak narasumber, biasanya apa saja yang menjadi fokus utama dalam perekrutmenan KPU dan Bawaslu? Mungkin kita ke Pak Rudi dulu, silakan Pak Rudi ditanggapi. Kalau ini KPU apa KPPS? KPU ya, dulu. Mungkin ini KPU. perekrutan KPU dan Bawaslu. Ya. Iya. Untuk KPPS ya kali ya. Iya. Yang tadi saya sampaikan, persyaratan calon anggota KPPS pertama tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kedua, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Untuk KPPS, dia harus berdomisili di TPS-nya dan terdaftar dalam DPT. Pemilihan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun terakhir. Usia paling rendah 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Yeah. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, serta terakhir setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Itu Pak. Baik, baik silakan yang ingin kembali bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau melalui WhatsApp kami di 0821792790. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eva di Pipareja yang masuk di WhatsApp kami di Pro 1 pagi hari ini. Selamat pagi kedua narasumber. Apakah beda tugas petugas pada pilkada dari KPU dan Bawaslu? Mohon penjelasannya Pak. Nah ini kita ke Pak Rudi, boleh ditanggapi Pak Rudi? Kalau tugasnya kita melaksanakan tahapan, tahapan pilkada gitu kan.
pengawas ya, polisinya ya Bawaslu, itu bedanya. Jadi seluruh tahapan untuk pilkada, baik pileg pilpres kemarin maupun pilkada ini, kita berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Contoh dalam pembentukan KPPS ini, KPU Provinsi Sumatera Selatan melaporkan. Ini kita nih KPPS mau dibentuk nih tanggal 7 November, mulai 17 September nih, tolong dong diawasin. Dan biasanya itu kawan-kawan Bawaslu alhamdulillah sampai sekarang karena komunikasi kita bagus, responnya langsung cepat dan selalu bisa berdiskusi dalam hal-hal ketika nanti ada kendala apapun dalam pilkada. Baik, Pak Rudi, apa yang dilakukan dari KPU Sumatera Selatan sendiri ini agar pilkada ini agar tetap aman, terus juga seperti pada pilpres beberapa bulan yang lalu nih Pak Rudi? Terima kasih Mbak Del. KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini untuk melakukan kampanye yang damai. Nanti tanggal 24 September ini akan ada kampanye damai. Artinya dengan pihak kepolisian ya, kita akan bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan, hal ini Kapolda, kita akan melaksanakan kampanye damai untuk menolak politik hoax segala macam. Kemudian juga ya kita terus aktif mensosialisasikan pemilu damai ini sampai ke tingkat kecamatan. Sehingga harapan kita pada tanggal 27 November 2024 nanti pemilihan kepala daerah itu bisa berjalan aman, damai, seperti itu, tanpa hoax gitu kan. Dan saya yakin masyarakat Sumatera Selatan sekarang ini Mbak Dela, tingkat kedewasaan berpolitiknya sudah cukup tinggi. Artinya masyarakat Sumatera Selatan tidak akan pernah mau lagi diadu domba atau diprovokasi dengan tindakan-tindakan apapun atau bahasa apapun. Dan biasanya masyarakat Sumatera Selatan sudah bisa membedakan ini berita hoax atau memang berita yang benar seperti itu. Baik, kalau dari Bawaslu sendiri Pak Ardianto, apa yang sudah dilakukan sejauh ini agar tetap aman ini Pak Sumatera Selatan dan sekitarnya Pak Ardianto? Baik, Mbak Dela. Jadi pertama disampaikan dulu perbedaan antara KPU dan jajaran Bawaslu dan jajaran KPU. Yang pertama tentang kuantiti. Jadi kalau di TPS itu kuantitinya kawan-kawan KPU ada 7 personil, sementara kuantiti daripada pengawas hanya 1 orang. Secara quality bahwa jajaran KPU melalui KPPS itu dalam hal melaksanakan tahapan. Saya garis bawahi Mbak ya, melaksanakan tahapan. Sementara kawan-kawan pengawas TPS dalam hal mengawasi pelaksanaan tahapan. Kemudian apa yang kita upayakan supaya kegiatan ini harus berjalan dengan aman? Pertama, kita selalu menggugu jajaran kita agar tetap mahardika atau berdiri di aturan yang sebenarnya. Dengan berdiri di aturan sebenarnya, maka baik KPU maupun Bawaslu semuanya akan berjalan dengan baik. Ada permasalahan-permasalahan itu sudah biasa, namanya dinamika. Nah, tapi dengan adanya kita berdiri tegak lurus pada aturan, sehingga permasalahan atau dinamika bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Baik, mungkin ini yang terakhir pertanyaan, mungkin kita ke Pak Ardianto dulu selaku Kordip SDM Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya di pilkada, khususnya di rekrutmen petugas di pilkada tahun 2024 ini seperti apa Pak Ardianto? Silakan Pak Ardianto. Baik, sahabat pendengar RRI, harapan kami dari Bawaslu pertama, mari kita ciptakan pemilihan yang damai, sejuk, kemudian tidak ada keributan. Kalau ada permasalahan, mari kita selesaikan secara aturan supaya tidak ada lagi yang otot-ototan atau gaduh-gaduhan. Kemudian apabila ada permasalahan di bawah, terlepas itu berhasil atau tidak berhasil dalam laporan, yang penting silakan laporkan dulu kepada kami.
laporkan dulu kepada kami pengawas dengan persyaratan yang cukup, memenuhi persyaratan sehingga kami bisa menindak. Nah, dalam hal ini, Mbak Dela, Bawaslu itu punya 4 komponen tetap. Yang pertama itu melakukan pencegahan dulu. Halo, baik. Nampaknya terputus ya melalui via Zoom. Kita pagi hari ini bersama Pak Ardianto SPD, Kordif SDM Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan bersama anggota KPU Sumsel Divsosdikli Parmas dan SDM Bapak Rudianto Pangaribuan SE. Dan kami informasikan pendengar saat ini lintas waktu 39 menit beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan masih mencoba untuk menghubungi kembali kedua narasumber kami pagi hari ini bersama Bapak Ardianto SPD, Kordip SDM, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan anggota KPU Sumatera Selatan, Divisi Sosidikli, Parmas dan SDM Bapak Rudianto Pangaribuan SE. Tetaplah bersama kami masih akan mencoba untuk menghubungi kedua narasumber kami. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Oke Mas, minta tanggapan Mas mengenai petugas KPU yang 30% wanita. Tanggapan Mas sebagai masyarakat itu seperti apa Mas? Oke, kalau tanggapan saya sendiri itu sejauh ini setuju-setuju aja sih. Ya, karena 30% ya petugas KPU itu wanita. Karena kita tuh juga ngasih ruang gitu loh buat masyarakat khususnya wanita biar mereka tuh bisa ada experience di bidang KPU ini. Dan karena saya nganggapnya 30% itu tuh nggak berlebihan dan juga nggak kekurangan karena emang kita tahu kan fisik wanita juga nggak bisa disamain sama fisik laki-laki. Karena tugas KPU itu berat banget pasti dari pagi bahkan bisa sampai ketemu pagi lagi. Jadi kan mungkin keputusan 30% ini saya nganggapnya itu udah pas banget. Jadi wanita tuh dapat space biar mereka bisa ada experience jadi petugas KPU, ada pengalaman, tapi juga nggak berlebihan gitu. Jadi untuk kegiatan dan juga tugas menugas perihal KPU masih ada di handle sebagian besarnya sama laki-laki karena emang tugasnya sangat berat gitu. Masih bersama Anda, Dialog Lintas Palembang Pagi, Gubernur menyapa. Sumatera Selatan menuju mandiri pangan. Dialog Lintas Palembang Pagi. Masih bersama Anda. Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami memohon maaf tadi sempat terputus melalui via Zoom bersama Pak Ardianto SPD dan Pak Rudianto. Kita kembali ke Pak Ardianto. Mungkin Pak Ardianto bisa dilanjuti Pak Ardianto. Melanjut yang tadi Mbak ya, Yeah. bahwa Bawaslu itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam melakukan pengawasan. Pertama melakukan pencegahan, yang kedua kita melakukan pengawasan, kemudian kita melakukan penindakan, kemudian prosedur-prosedur itu harus dilewati dengan baik. Namun harapan kita masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan seluruh pendengar RRI itu bisa beratensi
berperan serta ke Bawaslu, yang mana tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya dalam hal pengawasan tidak bisa jajaran Bawaslu itu sendiri, seluruh masyarakat dibutuhkan partisipasinya dalam hal mengawasi sehingga proses keadilannya bisa ditegakkan melalui Bawaslu. Begitu, Mbak. Baik, kita kembali ke Pak Rudianto. Harapannya Pak Rudianto di Pilkada 2024 ini, Pak Rudianto, silakan Pak Rudianto. Ya, terima kasih Mbak. Pertama, kepada seluruh rakyat Sumatera Selatan, ayo datang beramai-ramai mendaftar menjadi anggota KPPS untuk menjadi petugas pilkada ini, karena pilkada ini hakikatnya adalah milik rakyat Sumatera Selatan. Yang kedua, jangan mau terprovokasi oleh siapapun itu dalam hal untuk mencoba rusak integrasi rakyat Sumatera Selatan dalam menyambut pilkada ini. Yang ketiga, yuk kita laksanakan pilkada yang sehat, yang baik, dan riang gembira. Baik, terima kasih banyak Pak Rudianto. Pak Ardianto bersama kami Pro 1 RRI Palembang pagi ini atas waktunya. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi Pak Ardi dan Pak Rudianto. Selamat pagi Pak, Iya, selamat Terima kasih. beraktivitas Terima kasih kembali. Mbak Dela. Ya sama-sama Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Bu Ardi selamat pagi. Pagi, Abangku. Baik, terima kasih Pak Rudianto Pangaribuan SE selaku anggota KPU Sumsel dan Pak Ardianto SPD selaku Kordip SDM Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dengan berakhirnya dialog tadi maka berakhir juga untuk dialog Palembang pagi ini pendengar untuk daerah memilih edisi Selasa 17 September 2024 dan tetaplah bersama kami tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan memberikan informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda. Daerah Memilih. Siaran khusus membahas seputar Pilkada 2024. Memastikan pasangan calon kepala daerah sesuai keinginan masyarakat dengan membahas program dan janji kampanye. Daerah Memilih. Kanal Informasi.